Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salat Fernanda dengan NIM C1C022070. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Islam dan Syariah Islam dalam mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Dari sisi bahasa, kata Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk, patuh, dan selamat. Jadi, seseorang yang tunduk dan patuh kepada kepala negara secara bahasa bisa dikatakan aslama lirais ad-daulah. Inilah makna generik atau makna bahasa dari kata Islam. Islam ini merupakan agama samawi yang memiliki ajaran yang sangat sempurna. Semua masalah diatur dalam Islam, sehingga tidak ada satupun masalah yang tidak ada ketentuannya dalam Islam. Kesempurnaan Islam ini ditunjang oleh tiga sumber ajarannya. Ini Al-Quran, As-Sunnah, dan sumber ajaran pokoknya, serta ijtihad sebagai sumber pelengkapnya. Lalu apa aja sih dasar-dasar dari ajaran Islam ini? Islam sebagai pedoman hidup dan kehidupan yang dikeluarkannya langsung oleh pedoman tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, cakup tiga aspek, yaitu akidah, syariah, dan akhlak yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Pertama, akidah. Kedudukan akidah dalam ajaran Islam itu sangat penting. Islam tidak dapat ditegakkan tanpa akidah. Kata akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu agad, yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat, terpatri dalam hati, dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Jadi, akidah bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Itulah akidah. Lalu, yang kedua ada syariah. Kosakata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempati atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi dan dilalui oleh saudara muslim yang menjalani sehingga segala aktivitas hidupnya atau ibadah di dunia ini. Semua aktivitas kehidupan seperti bekerja, memasak, makan, belajar, sholat, dan sebagainya adalah ibadah sepanjang diniatkan untuk mencari ridho Allah. Lalu yang ketiga adalah akhlak atau ihsan. Nah, akhlak ini sering juga disebut sebagai ihsan. Dari kata hasan berarti baik. Definisi ihsan menurut Nabi Muhammad SAW, ihsan adalah engkau beribadah kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya sendiri. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka ia melihatmu. Itu dalam hadis riwayat Muslim. Secara etimologis nih, kata akhlak ini berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akhlak, yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluk, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan secara terminologi, akhlak ini berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran. Lalu, di sini ada hukum Islam. Nah, hukum Islam ini secara istilah juga disebut dengan hukum syara, di mana hukum Allah itu mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya, antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Hukum syara ini hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hukum atau norma perbuatan yang tidak diambil dari sumber-sumber hukum yang tadi itu tidak disebut sebagai hukum syara. Misalnya,
kaidah-kaidah atau norma, adat istiadat, undang-undang, atau hukum lainnya selain Islam. Nah, sini terdapat klasifikasi hukum Islam. Ada 4 mazhab fikih yang bersumber dari para ahli fikih seperti Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbali. Mengklasifikasikan hukum Islam itu menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib ini adalah satu perbuatan yang mana itu harus dilakukan. Apabila kita tinggalkan, maka ia akan berdosa. Dan apabila dikerjakan, dia akan mendapat pahala. Nah, wajib ini juga terdapat dua klasifikasi. Ada wajib ain dan wajib fardu kifayah. Tuh. Lalu ada sunnah. Sunnah di sini dimana apabila kita tinggalkan, tidak apa-apa, tapi apabila kita kerjakan, itu mendapat pahala. Sedangkan haram, itu apabila kita tinggalkan, itu mendapat pahala, sedangkan kita kerjakan, itu mendapat dosa. Dan juga makruh, makruh ini apabila kita kerjakan, itu sebenarnya tidak apa-apa, cuman makruh ini adalah sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah. Dan apabila kita tinggalkan, dia akan mendapat pahala. Dengan mubah ini adalah suatu perbuatan yang boleh dan sah-sah saja kita melakukan. Seperti makan, dan yang lainnya. Nah, sasaran hukum Islam. Hukum Islam itu memiliki 3 sasaran, di mana untuk penyucian jiwa, penegakan keadilan dalam masyarakat, dan perwujudan kemaslahatan manusia dalam Zahra dan Muhammad. Nah, baiklah, cukup sekian pemaparan materi mengenai hukum syariah. Nah, baik, apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.